belajar Islam kembali di tengah-tengah Anda. Apa yang kemudian Spanyol lakukan untuk merubah apa yang tadi menjadi rutinitas dan menjadikan Anda sebagai seorang yang baru? Saat itu jadwal saya yang pasti itu hanya belajar bahasa aja, sekitar 3-4 jam sehari, sisanya yang 20-an jam terserah saya melakukan apa ya. Dan kebetulan waktu itu saya memang uang saya juga terbatas kan, jadi saya tidak bisa berjalan-jalan, jadi benar-benar saya tuh harus ada di situ, di kota itu ya, Seville waktu itu. Di kota itu dengan segala keterbatasan saya, baik dalam hal bahasa, pertemanan maupun uang. Jadi saya banyak diamnya. Kemudian ada satu saat di mana jadi karena saking nggak ada uangnya, jadi saya mikir nih naik bus atau jalan. Gitu ya. Jadi akhirnya saya jalan kemana-mana, saya jalan. Selain itu membuat badan saya sangat fit, itu saya jadi menikmati jalan saya ya, dari sekolah ke rumah sekalipun. Dan melakukan segala sesuatunya sendiri. Dan melakukan segala sesuatunya sendiri. Kemudian ada satu kebiasaan yang mulai saya terapkan di situ adalah saya tidak menjadwalkan apa-apa. Jadi saya benar-benar mencoba, ini eksperimen dengan diri saya sendiri ya. Saya benar-benar mencoba ketika bangun saya pengen ngapain ya. Ada satu hari di mana saya bangun pengen ngapain ya. Kayaknya enak nih keluar kota, kemana yang deket ya. Saya buka tuh buku Lonely Planet itu ya. Oh, kota ini. Carmona namanya, sekitar 40 menit dari Seville. Oh ya udah, ke sana gimana caranya? Oh, bisa naik bis. Saya masih lihat di Lonely Planet. Akhirnya saya ke stasiun bis. Stasiun bis nyari. Oh, ini dia ada. Terus saya naik. Saya jalan. Saya jalan bis. Begitu bis udah deket ke kotanya, saya lihat ada restoran Chinese waktu itu. Enak juga ya, kayaknya gue pengen makan di situ deh. Masuk situ terus ngelihat meja pingpong nih. Lihat meja pingpong. Ini siapa yang main? Ini siapa yang main? Pengen main pingpong, ada yang main. Ada tuh anak saya, akhirnya saya main sama yang punya restoran. Jadi itu. mulailah di Spanyol, kemudian hidup melepas dari baju rutinitas itu. Jadi ketika pada saat itu, yang saya sadari adalah, saya mulai mendengarkan diri saya. Saat itu saya ingin apa? Dan itu saya butuhkan, dengan memperlambat ritme saya. Mendengar apa yang diinginkan hati. Mendengar apa yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh saya saat ini. Dan juga mengapresiasi hal-hal kecil ya. Karena kebetulan saya ditaruh di Spanyol, itu orangnya kan sangat amat animatif ya. Bicaranya ekspresif sekali. Jadi nunggu lampu merah jadi lampu hijau aja itu udah menyenangkan buat saya. Karena sebelah saya tuh lucu banget kalau ngomong. Dan saya bisa ketawa-ketawa ngelihat itu semuanya. So, apresiasi terhadap hal-hal yang kecil itu saya udah mulai terasa waktu itu, alhamdulillah. Pemirsa, ada banyak tamu-tamu saya yang luar biasa mengatakan bahwa perjalanan spiritual sesuatu hal yang kemudian sangat menggugah adalah kemudian kita menikmati dan berbahagia dengan hal-hal yang sederhana yang dulunya terlepas dari perhatian kita. Setiap waktu, setiap detik, bahkan seperti Mbak Eva tadi mengatakan, berjalan, menunggu bis, atau spontanitas untuk bermain pingpong, menjadikan sesuatu yang kita berikan bagi diri kita yang sepertinya banyak terlupakan ya oleh kesibukan orang modern. Tapi bagaimana, apa yang sebetulnya Spanyol berikan ketika kemudian seorang Eva Muchtar kembali dan kemudian mencari guru-guru spiritual dan kemudian ingin melihat wajah kasih Tuhan berbicara dalam setiap manifestasi ciptaan. Pada saat itu kan memang saya iringi ya, saya rasa saya tidak pernah melakukan zikir sebanyak itu. Jadi terharu. Kemudian jadi saya baca Rumi, saya baca Ghazali, saya baca segala macam pada saat itu. Jadi saya secara disiplin juga di situ. Dan saya, apa yang dia berikan itu, saya rasa kalau dia hanya memberikan saya kesempatan untuk mendengarkan hati saya aja, itu udah sesuatu banget gitu ya, karena kan selalu dikatakan ya, mintalah fatwa kepada hatimu gitu. Dan kalau dalam keseharian kita kan seringkali semua kita atas nama kewajiban, terutama atas nama kewajiban terhadap orang lain. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini, saya suka melupakan diri saya sendiri. Jadi ketika itu teman saya bilang, pas waktu saya pernah ada saat dimana saya tersentuh sekali ya,
Saya tersentuh sekali akhirnya, terus saya cerita ke teman saya dan dia bilang akhirnya kamu mendengarkan jiwa kamu. Dan di mana selama ini jiwa itu? Hmm? Selama ini di mana jiwa itu? Di situ-situ aja, cuman nggak ya, cuman nggak didengerin kan. Dan ini banyak sekali kita orang modern. Banyak sekali. Jadi dan ketika jiwa itu saya rasa udah mulai terdengar, kita sadar lah bahwa memang harus seperti itu adanya, semestinya seperti itu. Bahwa kita mendengarkan jiwa kita dan membiarkan atau mengizinkan jiwa kita itu untuk berekspresi sejujurnya dia di sana. Jadi ya insya Allah ya itu mulai membuka lah saya di situ, mulai terbuka. Dan katanya kalau misalnya udah mulai terbuka itu nggak bisa tertutup lagi, pasti ada kerinduan untuk kesana lagi. Jadi ketika balik ke Jakarta pun saya terus memegang kerinduan itu. Dan Anda merasa sesudah pasca Spanyol maka kemudian kehidupan menjadi penuh dengan lebih emosional dong ya? Lebih emosional, lebih jujur dan kurang lebih sebetulnya lebih saya menerima diri saya sendiri apa adanya. Jadi kalau misalnya saya lelah, ya saya dengarkan. Kalau saya lelah berarti saya butuh istirahat. Dan ketika kemudian menjadi lebih ekspresif, lebih mendengarkan diri, lebih jujur dan apa adanya. Dan ketika menerima diri sendiri apa adanya menjadi satu moto sehari-hari yang harus dijalani. Tapi apakah kemudian lingkungan yang kemudian melihat sosok Eva Muchtar yang berbeda sebelum itu juga menerima Anda apa adanya? Dan bagaimana perjalanan selanjutnya bertemu dengan guru-guru, terutama di Beshara ya Mbak Eva ya? Ini PR saya ya. Pemirsa, dan kali ini sesudah segmen ini kita akan ditemani oleh Dr. Asep Usman Ismail yang akan membantu kita untuk kemudian mengulas dari perspektif tasawuf tentang perjalanan Mbak Eva ya. Dan kemana-mana tetaplah bersama kami dalam Belajar Islam.